Baiklah, kita ketemu lagi dalam kuliah daring, kuliah online, mata kuliah etika insani. Karena kuliah kita ini kuliah daring dan menggunakan media YouTube, diharapkan Anda untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng di channel YouTube ini demi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar kita selanjutnya. Terima kasih. Mata kuliah etika insani, kuliah ke-9, etika menghormati seorang guru. Etika menghormati guru ini diambil dari kitab Ta'lim al-Muta'alim yang disusun oleh Syekh Imam Al-Jarnuzi, ulama besar yang lahir pada tahun 591 Hijriah atau 1195 Masehi dan wafat pada tahun 840 Hijriah atau 1243 Masehi di era akhir-akhir Bani Abbas atau Abbasiyah. Beliau adalah imam besar dan kitabnya yang berjudul Ta'lim Muta'alim ini berisikan etika belajar mengajar yang di dalamnya antara lain berbicara tentang ilmu, keutamaan, kemuliaan, dan kelezatan ilmu. Adab untuk pencari ilmu, termasuk di dalamnya adab untuk menghormati dan memuliakan guru. Pembahasan ini adalah untuk acuan dalam menghormati dan memuliakan guru. Walau tidak sesuai zamannya dengan zaman kini, prinsip-prinsip menghormati dan memuliakan guru masih sangat relevan. Sampai saat ini, kitab ini dipelajari dan menjadi buku wajib di hampir semua pesantren di Indonesia. Kitab ini dimulai dengan kata pembuka atau mukaddimah sebagai berikut. Mukaddimah. Saat kuperhatikan pencari ilmu, sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Tapi banyak dari mereka tidak mendapat manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman dari ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal ini terjadi karena cara mereka menuntut ilmu salah dan syarat-syaratnya mereka tinggalkan. Barang siapa salah jalan, tentu tersesat tidak dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu, saya ingin menjelaskan kepada pencari ilmu cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang saya baca dan menurut nasihat para guru saya yang ahli ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang tulus ikhlas mendoakan saya sehingga saya mendapat keuntungan dan keselamatan di akhirat. Begitu doa saya dalam istikharah ketika akan menulis kitab ini. Kemuliaan ilmu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan bisa dimiliki hewan. Misalnya berani, takut, kuat, welas, dan asih, serta yang lainnya selain ilmu. Dengan ilmulah Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintahkan oleh Allah agar sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'iha ulai in kuntum shodikin.
Jadi Nabi Adam dikasih ilmu dulu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya malaikat diminta sujud. Ilmu juga sebagai perantara atau sarana untuk berbuat baik dan bertakwa. Jalan untuk menerima kedudukan terhormat di sisi Allah dan kebahagiaan yang abadi. Kelejatan ilmu. Man wajada lajjatan ilmi wal amala bihi qallama yarghabu fima indan nas. Barang siapa yang menemukan kelezatan ilmu dan mampu mengaplikasikannya, maka dia tidak akan tertarik dengan harta yang dimiliki orang lain. Kalau dia sudah merasa kelezatan ilmu, dia akan tidak keluar dari ilmunya. Enam syarat memperoleh ilmu. Ada syair di kitab Ta'lim Al-Muta'alim yang terjemahannya kira-kira seperti ini. Tak bisa kau raih ilmu tanpa memakai 6 hal. Akan kukabarkan semuanya padamu dengan jelas. Kecerdasan, kemauan, kesabaran, kesungguhan, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Kunci sukses pencari ilmu. Dua kunci kesuksesan seseorang menjadi penuntut ilmu, yaitu ta'zim, hormat terhadap ilmu, dan ta'zim atau hormat terhadap ahlinya atau guru. Seseorang tidak akan memperoleh kebermanfaatan ilmu dan kebarokahannya kecuali ia mengagungkan keduanya. Digambarkan oleh Sayyidina Ali karamullah wajhah tentang agungnya seorang guru dalam kaul beliau yang sangat masyhur. Qala Ali radhiyallahu anhu, ana abdi man alamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a astraqo. Sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, saya adalah hamba sahaya dari orang yang telah mengajarkan saya satu huruf. Terserah padanya, saya mau dijual, dimerdekakan, ataupun tetap menjadi hambanya. Dalam kitab yang sangat populer di kalangan pesantren, bahkan menjadi pedoman utama bagi santri dan guru untuk mempelajarinya, yaitu kitab Ta'limul Muta'alim, disebutkan sebuah syair. Ra'aitu ahaqqal haqqi haqqal mu'allim wa aujabahu hifzo ala kulli muslim. Laqad haqqo ayyuhda ilaihi karomah li ta'limi harfin wahidin alfi dirham. Aku yakin bahwa hak yang paling besar adalah haknya seorang guru. Dan ini sangat wajib untuk dijaga oleh setiap orang muslim. Sungguh, seorang pelajar berhak memberikan hadiah kepada guru sebagai bentuk memuliakannya. Karena telah mengajarkan satu huruf, guru berhak diberi hadiah 1000 dirham. Nah, ini adalah adab menghormati guru. 1. Jangan berjalan di depannya. 2. Jangan duduk di tempatnya. 3. Jangan memulai mengajak bicara kecuali atas perkenan darinya. 4. Jangan berbicara macam-macam tentangnya. 5. Jangan menanyakan hal-hal yang membosankannya. 6. Cukuplah dengan sabar menanti di luar hingga ia sendiri yang keluar dari rumah.
Ketujuh, intinya lakukan hal-hal yang membuatnya rela, menjauhkan amarahnya, dan menjunjung tinggi perintahnya yang tidak bertentangan dengan agama. Kedelapan, termasuk arti menghormati guru pula, yaitu menghormati putra dan semua orang yang bersangkut paut dengannya. Memilih guru. Yang pertama, cari yang alim, yang pinter, yang menguasai ilmunya. Kalau tidak ada, cari yang lebih warok, soleh, atau yang selalu menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Kalau dua-duanya nggak ada, cari yang lebih tua. Karena yang lebih tua pengalamannya tentu lebih banyak daripada yang lain. Jadi yang pertama yang menguasai ilmunya, yang kedua yang saleh, dan yang ketiga yang lebih tua. Kalau ada tiga-tiganya bagus, kalau tidak ada dua adalah yang alim dan yang warok. Di dalam kitab Ta'lim Al-Muta'alim ada doa mengambil buku. Misalnya kita mau ambil buku untuk kita pelajari atau kita catat, itu ada doa. Doanya sebagai berikut. Bismillahi subhanallah walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wala quwata illa billahil aliyul azim. Adada kulli harfin kutiba au yuktab abadal abidin wa dahrad dahirin ya rabbal alamin. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah, dan Allah maha besar. Tiadalah daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Sebanyak setiap huruf yang telah ditulis oleh manusia atau yang akan ditulis terus menerus selama berkekalan kurun dan berterusan masa, wahai Tuhan semesta alam. Di samping itu juga ada doa setelah menulis dan mencatat ilmu. Doanya sebagai berikut. Amantu billahil wahidil ahadil haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwahu. Aku beriman kepada Allah, Zat yang maha tunggal, maha esa dan maha besar. Dia esa, tiada sekutu baginya, dan aku ingkar terhadap sesuatu selain Dia. Niat belajar. Yang pertama, mencari ridho Allah. Yang kedua, kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, memerangi kebodohan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, mengembangkan dan melanggengkan Islam. Dan yang kelima, bukan untuk mengejar pengaruh atau popularitas, kenikmatan dunia, kehormatan di hadapan sultan atau penguasa. Akhlak muta'alim. Jangan berprasangka buruk. Apabila buruk laku seseorang, maka buruk pula prasangkanya. Ia akan membenarkan apa yang diangankannya. Ia memusuhi orang yang mencintainya dan menuduh orang yang memusuhinya. Pada tengah malam ia diliputi kebimbangan hingga pagi hari. Kedua, jangan sombong. Ilmu itu musuh bagi orang yang sombong. Sebagaimana air bah yang menenggelamkan tempat yang tinggi. Adab muta'alim. Satu, bercita-cita tinggi dalam berilmu. Kedua, ilmu menjadi prioritas. Ketiga, memuliakan kitab. Karena itu sebaiknya jika mengambil kitab selalu dalam keadaan suci dan berdoa. Keempat, prihatin, tidak bermewahan. Kelima, menghindari sumber kemalasan. Keenam, tidak makan berlebihan. Ketujuh, tidak tidur berlebihan. Kedelapan, jangan membuat diri susah sehingga menjadi lemah.
dan tak mampu berbuat apa-apa. 9, hindari permusuhan. Ke-10, tidak mudah panik dan bingung. Adab muta'alim 2. 1, jangan menyembunyikan ilmu. Bila ilmu kamu sembunyikan, maka kamu akan lupa, sehingga kamu dianggap orang yang bodoh dan dungu. Kemudian kamu akan dibelenggu api di hari kiamat, serta dilahap oleh siksa yang pedih. Ketiga, jangan tergesa-gesa. Keempat, jangan engkau tergesa-gesa dalam menghadapi masalahmu, tapi biarkanlah dulu. Tak ada yang dapat meluruskan tongkatmu seperti sedia kala. Kelima, jangan banyak bicara. Keenam, orang yang sempurna akalnya sedikit bicaranya. Apabila seseorang banyak bicara, maka yakinlah akan kedunguannya. Ketujuh, jangan melakukan hal yang tidak ada gunanya. Barang siapa tersibukkan oleh perbuatan yang tak berguna bagi dirinya, maka yang semestinya akan berguna akan terlewatkan olehnya. Menguatkan hafalan, seperti syair yang dikumandangkan oleh Imam Syafi'i saat ia mengadukan kesulitan menghafal kepada sang guru Waqi bin Al-Jar. Sakautu ila Waqi su'ahifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi fa inal hifzi fadlum minallah wa fadlullah la yu'tiya li'asi. Aku mengadukan hafalanku yang buruk kepada Waqi. Lalu ia menasihatiku agar aku meninggalkan maksiat. Sebab sesungguhnya hafalan merupakan anugerah dari Allah, dan anugerah dari Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Demikianlah kuliah kita yang ke-9, kuliah etika insani. Akan kita lanjutkan nanti pada kuliah-kuliah berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Kalau Anda suka, Anda senang, jangan lupa untuk klik subscribe, klik tanda lonceng, dan share. Sekali lagi terima kasih. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.